semuanya, selamat datang di podcast Bincang Politik bersama aku Ade Suciadara dan saat ini aku ditemani oleh partner Sepia Maharani. Hai. Jadi di podcast kali ini kita mau bahas tentang Apa tuh? tentang cara berkomunikasi yang baik dalam berpolitik. Cara berkomunikasi ya Teh. Oke, Kenapa kita ngomongin itu hari ini? karena Memantik teman-teman Iya. yang nonton kali ya. Iya. Kenapa komunikasi itu penting? Iya. penting banget gitu. Gitu aja sih. Iya. Oke, dimulai dari pendapat Teh Sepia nih. Menurut Teh Sepia, seberapa penting sih kita memperhatikan cara berkomunikasi kita, khususnya kita kan sebagai insan politik ya. Gimana tuh? Ya, seperti yang kita tahu semuanya ya, kalau berkomunikasi tuh gak cuman karena kita berpolitik ya, itu tuh udah jadi makanan kita sehari-hari. Bukan makanan ya Teh, kayak teman kita sehari-hari lah. Iya. Kita penting banget lah berkomunikasi buat ngobrol ya kan, terus buat apa ya Teh, buat mengemukakan pemikiran pendapat, kita. iya, pemikiran kita, dan ya semuanya juga berkaitan dengan komunikasi gitu. Iya. Ya kan? Karena memang ketika ya kita jadi mahasiswa yang politik gitu nantinya mungkin kita harus melakukan kampanye gitu ketika kita masuk ke dunia politik untuk mengikuti pemilu, terus juga berorasi sebagai mahasiswa itu kan harus memiliki cara berkomunikasi yang baik. Terus apalagi ya? Yang ini deh Teh, yang sering banget nih di kalangan mahasiswa kan biasanya kita tuh suka pada demo gitu kan. Betul, Nah itu tuh kan salah satu bentuk komunikasi kita gitu. Iya. Memberikan aspirasi lah ya kepada pemerintah gitu. Berarti kan kita harus gimana ya? Harus bisa ngomong berkomunikasi dengan baik. Iya, betul. Pasti kan situ lagi ya Teh. Iya, betul. Iya. Jadi mungkin kalau dari Teh Sepia nih, jangan dari aku dulu, dari Teteh dulu. Oke, Kenapa boleh sih deh. Teh komunikasi penting? Menurut aku ya seperti yang kita udah bahas tadi ya, Iya kita sih. sebagai mahasiswa ketika di politik nih kita pasti berhubungan dengan halayak ya, dengan publik gitu, dengan banyak orang, dengan masyarakat. Nah, gimana caranya kita bisa berkomunikasi sehingga berkomunikasi dengan baik agar apa yang kita sampaikan, pemikiran yang kita pikirkan itu tersampaikan dengan baik kepada audiens atau kepada halayak umum gitu. Jadi pasti penting banget sih untuk kita memiliki skill berkomunikasi yang baik. Betul. Itu ya salah satunya biar orang yang mau kita sampaikan pesannya bisa mengerti apa maksud kita gitu kan. Ya. Oke, mungkin selanjutnya gimana nih Teh? Berarti kalau misalnya kita ngomongin politik, ngomongin komunikasi ya Teh. Di politik tuh contoh-contoh bentuk komunikasi itu apa aja sih Teh? Selain tadi kan mungkin demo ya, berarti kita beraspirasi kan, kampanye, terus apa lagi Teh? Ketika kita berretorika, membuat narasi juga kan, itu merupakan bagian dari komunikasi dalam berpolitik. Iya. Kita juga bukan sebagai insan yang apa ya Teh, yang berkomunikasi ya, tapi kita juga sebagai subjek yang menerima informan gitu. Kayak misalnya dari pejabat ke kita, mereka melakukan citra publik mungkin yang kayak gitu-gitu guys. Ya, itu kan juga sebagai salah satu bentuk komunikasi mereka kepada kita gitu dalam bentuk lingkup politik. Oke. Kalau misalnya di kampanye nih, bentuk komunikasi politik itu bisa kita contoh siapa ya? Misalnya dalam pemilu deh kemarin, Pak Jokowi mungkin ya sama lawan mainnya Pak Prabowo, mereka melakukan kampanye seperti belusukan-belusukan dan bentuk-bentuk lainnya, itu juga bentuk komunikasi mereka. Atau gini deh, ini ngomongin apa sih maksudnya? Iya, ngomongin komunikasi. Terus ini dikatakan ya. Selanjutnya juga apa? Ya, apalagi Teh? Bentuk pencitraan, maksudnya pencitraan tuh gimana sih Teh? Pejabat ngebohongin kita gitu atau gimana ya? Ya, seperti kayak misalnya menampilkan citra-citra yang baik lewat ya. Kita kan berkomunikasi, mengkomunikasikan apa ya? Yang menjadi keunggulan kita gitu. Gimana nih biar halayak tuh ngelihat gitu kalau kandidat ini tuh patut untuk dipilih gitu untuk mereka. Berarti balik lagi ke gaya bahasa kita ya, gimana caranya berkomunikasi dengan baik. Berarti
gimana ya Teh kita, biasanya nih aku nih, dari aku pribadi, kadang kita dulu, sulit banget lah, untuk berbicara sekomunikatif mungkin ya kan Teh. Betul. Nah, minta tips dari Teh Ade, gimana sih cara kita untuk melatih skill komunikasi kita dengan baik sehingga bahasa yang kita keluarkan tuh komunikatif gitu, bisa dipahami dengan betul sama teman-teman yang mungkin, yang kita ngobrol sama temen ya gitu Iya. kan? Iya. Kalau aku ditanya kayak gitu sih ya, Teh, Iya, sebenarnya aku punya skill komunikasi juga belum terlalu bisa dibilang baik gitu ya. iya, Karena kalau aku pribadi ketika aku berbicara tuh masih ada gugupnya, masih iya, ada bener deg-degannya. banget bener Kadang banget. di Nah, belakang layar kita udah mikir nih kita mau ngomong apa mhm ya, mhm mhm. kita udah mau ngomong ini. Berencanakan gitu ya? Iya, tapi pas sudah di depan banyak orang, blank Blank. gitu kayak sekarang gitu Iya, loh. betul betul banget sih, mhm. Kecap. Nah, gimana tuh cara Teh Ade untuk, apa ya, mengontrol diri Teh Ah, Ade gitu supaya nanti pas di panggung nggak blank lah gitu? lebih ke percaya diri sih. Percaya Nomor diri satu kan tuh paling tipsnya. penting tuh percaya diri dan yakin aja sih gitu. Betul banget. Selain itu juga kan ketika kita berbicara di depan umum kita harus menguasai dulu segala sesuatunya Iya, kan. betul. Makanya harus dikuasai dulu biar kitanya bisa tampil percaya diri dan bisa Mhm. berkomunikasi dengan baik. Nggak cuman, apa ya, Teh, nggak cuman menguasai apa yang bakal diobrolkan ya, kita juga Heeh, perlu banget menguasai diri kita gitu. Mengenal diri kita, mengenal panggung kita ya, Teh, mengenal, apa ya, audiensnya juga audiens ya, yang Teh. mendengar Iya, karena kan kita juga berbicaranya sama mereka audiens. gitu, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka, apa ya, perlukan lah, apa yang mereka ingin tangkap dari kita gitu. Kita juga harus ya Mhm. gitu. Kalau misalnya dari Teh Sepia nih, Apa Teh? tipsnya gimana? Teh Sepia kan keren banget nih Enggak gitu, Teh. kalau Jangan gitu misalnya iya, berlebihan. Teteh kan, sering banget nih memoderatori gitu kan. Kadang, sulit nih bagi sebagian orang gitu termasuk aku buat kayak memperhatikan, orang, Mhm, memperhatikan orang berbicara, pemateri untuk berbicara, terus kita, apa, menjelaskan kembali, ya, oke, menyimak dengan baik gitu. oke Apa sih oke. tipsnya menurut Sebenarnya Teteh? kalau mau ngasih tips juga gimana ya, Teh, aku juga bukan orang yang seberpengalaman itu, cuman kalau aku pribadi nih ya, Teh, eee, emang sih nggak mudah ya jadi moderator tuh, apalagi masalahnya kritis gitu ya, Iya, harus bener-bener kita tuh harus bener-bener mengenal apa materinya gitu kan, siapa pematerinya gitu kan. Cuman karena dan aku juga bukan bukan yang notabene-nya MC atau apalah gitu kan, speaker-nya maaf, public speaking-nya tuh ya seadanya gitu. Tapi kan karena kita juga, sering banget kalau di kelas tuh presentasi gitu nggak sih, mhm Teh? mhm mhm. Sering banget kan kita gitu, apalagi kita tuh mahasiswa yang berpendidikan, nggak jarang lah buat kalian gitu teman-teman, presentasi di depan dan segala macam dan ya tinggal dilatih aja gak sih Teh skill-nya, terus, mulai mengenal diri lah, mulai, membawa diri gimana sih kalau Mhm. ya gitu nggak sih, Teh? Paling gitu-gitu aja, yang penting kitanya mau pede lah, yang tadi Iya tips yang betul. paling-palingnya Pede, gitu. pede Iya, paling pede. penting Iya, sih. betul. Oke, next, Oke, next. menurut Asepia nih role model Aduh, yang oke, bagus nih untuk, yang menjadi panutan lah buat hmm. Asepia melatih public speaking-nya siapa tuh? Kalau misalnya panutan public speaking tuh banyak banget ya, Teh. Kita selain apa ya, selain orang-orang yang memang berpengaruh dalam intelektual, artis-artis juga bisa dijadikan Mhm. sebagai bahan role model kita gitu dalam berkomunikasi apalagi. Cuman kalau misalnya kita berbicara politik, kalian kenal banget Teteh juga pasti kenal lah siapa Oh Najwa sih, Shihab iya, ya kan? itu keren Itu banget. keren banget. Dia tuh bukan cuman sekedar berkomunikasi, tapi dia tuh kayak apa ya, memberikan apa ya, Teh? Iya, memberikan apa ya, pandangannya lah dan itu keren banget. Berarti dia tuh, sudah bisa menguasai cara dia berkomunikasi dan dia juga udah bisa menguasai bagaimana, apa ya, memberikan hal-hal yang Mhm, bentuknya solutif lah buat temen-temen gitu kan, buat iya betul. audiensnya. Nah, kalau Teteh sendiri siapa nih role modelnya? Kan Teteh juga MC lah, keren Enggak banget sih, gak sih? karena emang nggak Iya. ada lagi Teh. Gak gitu nggak sih, Teh? Berarti dipercaya kan Jangan Teh ketawa Adea? kamu. Itu, Iya. ya mungkin role model aku yang nggak jauh-jauh dari Najwa Iya Shihab kan? paling
Siapa lagi ya? Model politik tuh pasti itu gak sih Teh? Sih. Kayak nggak jauh karena kan pemikiran-pemikiran itu kadang keren banget gitu. Quotes-quotesnya tuh aku sering baca betul gitu banget. dari Najwa Shihab. Dia juga berani beda nggak sih Teh? Iya, Maksudnya nggak punya ciri khas iya tersendiri. betul. Dan memang itu yang diperlukan. Sebagai betul Iya sih. kan? Jadi insan politik mungkin kita harus punya ciri khas sendiri ya ketika betul. kita berkomunikasi Berkomunikasi. tuh ada ciri khasnya. Oh ini Sepia nih yang kayak gini betul, tuh ciri ya, khas gitu Sepia banget. gitu loh. Dan, ya berarti itu ya tips yang selanjutnya, selain kita bisa harus berkomunikasi dengan baik, mungkin kita juga harus mengeluarkan apa ya Teh, ciri khas kita gitu, biar orang-orang tuh tertarik ya Teh sama kita gitu. Kayak sebelum apa ya Teh, sebelum kita ngobrol sama teman-teman atau audiens nih, kita juga perlu yang kayak nih kenalin nih kita nih ya gitulah. Kayaknya gitu nggak sih Teh? Iya. Selain Najwa Shihab, kira-kira siapa ya Teh? Siapa lagi ya? Banyak kan? Banyak sih dari kalangan artis juga kan. Siapa tuh? Siapa ya kira-kira? Aku tertarik banget cara bicaranya Prilly Latuconsina itu. Kenapa tuh Teh? Itu dia keren banget kalau udah berbicara di public speakingnya keren gitu. Keren banget ya. Dia kan baru lulus kemarin ya. Iya betul. Itu dia dapat penghargaan dari apa tuh penghargaannya? Masih tahu nih ke teman-teman. The best mahasiswa mahasiswa terbaik. Nggak tahu sih, aku kurang tahu. Emang enak banget ya Prilly itu, mungkin bener ya teman-teman di rumah juga pasti punya role modelnya masing-masing, tinggal gimana sih kalau kita punya role model bukan berarti kita harus ngikutin mereka ya Teh ya. Tapi gimana ya kita belajar aja gitu dari mereka, caranya gimana sih biar enak gitu berkomunikasi. Ketika kita pengen ngobrol depan publik tuh gimana caranya biar tenang. Ini tuh tenang banget nih, gimana nih dia cara membawa. Sulit banget ya Teh kalau kita udah demam panggung. Aduh, oh my god. Iya nggak sih? Iya, dan gimana caranya kita buat menyelesaikan masalah kita sendiri itulah gitu. Apa ya, aku mau nanya deh Teh, kalau misalnya kita mau berkomunikasi dengan baik, apa sih yang harus kita lakuin pertama kali selain tampil pede gitu? Kayak apa sih yang harus kita siapin gitu? Melatih skill bicara atau segala macamnya? Lebih ke penguasaan kita diri ya. Penguasaan diri. Gimana Teh? Kayak bukan, maksud aku kayak menurut aku tuh ilmu apa sih, teori atau pemikirannya itu udah kita kuasain gitu. Jadi misalnya kita mau mengemukakan pendapat tentang suatu fenomena politik gitu, kita harus paham dulu nih, jangan asal komentar hasbun asal bunyi gitu. Itu juga kan harus diperhatiin dulu. Iya gitu betul loh. banget. Nah baru setelah emang kita menguasai gitu kan, terus udah bener lah, udah dirasa bener apa yang kita pikirin, apa yang kita mau kemukakan, baru pasti kita langsung bisa buat percaya diri. Oke. Mungkin dari tadi kita ngomongin role model dan segala macam ya, ngomongin orang lain. Sekarang kita ngobrolin pengalaman kita aja nggak sih, gimana caranya bisa apa ya Teh? Bisa seperti inilah gitu. Enggak seperti ini juga sih, biasa aja. Cuman biasa aja. Ya setidaknya kita bisa selangkah lebih maju lah dari keintrovertan gitu kan. Sedikit rasa percaya diri. Iya betul. Membawa suatu event. Iya betul. Berbicara depan orang banyak. Gitu. Iya betul banget. Dari Teh Sepia dulu deh. Dari Sepia dulu gimana? Kalau aku sih lebih ke jangan takut ya. Kalau aku pribadi sebenarnya gimana ya, kalau misalnya aku kan nggak bakat di moderator ya, karena aku punya ketakutan tadi loh, kayak nggak bisa memperhatikan menguasai materi, terus memperhatikan apa yang disampaikan. Yang akhirnya aku nggak tahu apa yang harus aku sampaikan gitu. Takut juga ya, takut salah kalau masalah teori gitu. Kalau aku lebih ke sering bawain acara kayak gitu ya, paling penguasaan panggung aja gitu. Jadi ya anggap santai aja sih, santai tapi tetap berani gitu, percaya diri, tetap melakukan sesuatunya sesuai gitu. Iya betul banget sih, harus kayak gitu ya Teh. Kadang juga kalau pengalaman pribadi aku nih ya Teh, gimana tuh? Jangankan soal MC nih, teman-teman yang lain juga ya mungkin yang nonton video ini, ketika presentasi lah gitu ya, sering banget kan kayak aduh deg-degan ini gitu. Dari 30 menit sebelumnya tuh dipersiapin aja, nanti gue mau ngomong kayak gini. Apalagi kan kalau presentasi biasanya tuh udah
dibuat dulu kan udah dibuat sedemikian dulu rupa sama sendiri. tapi tetap aja gitu. Ya, betul. Tetap aja tiba-tiba ngeblank aja. Tiba-tiba nggak tahu harus ngomong apa. Takut salah banget deh pokoknya pasti itu sih. Takut salahnya. Makanya kayak takut salahnya itu yang susah dihilangin kalau pengalaman pribadi aku gitu. Betul banget. Makanya kenapa modal percaya diri itu perlu banget gitu ya. Mau salah mau enggak yang penting kamu bisa tampil gitu kan. Iya betul banget. Terus selanjutnya gimana? Pengalaman. Ngomongin pengalaman kayaknya kayak sombong banget gitu ya. Cuman karena belum berpengalaman. Iya, karena nggak ada pengalaman sama sekali. Cuman ya udah kan, kita sharing aja mungkinnya sekarang buat teman-teman juga di rumah. Kalau aku pribadi, aku bukan notabene apa ya, orang yang biasa kayak gini gitu Teh, apalagi ngomong di depan orang banyak. Cuman waktu itu punya mungkin karena masuk hima juga aku tuh kayak apalagi di PI gitu kan jadi moderator. Iya sih kayak Teh Ade tadi bilang nggak ada lagi, paham nggak sih? Jadi kitanya jadi terpaksa gitu kayak kita harus bisa banget gitu. Walaupun nggak bisa sebenarnya gitu kan. Cuman karena keterpaksaan itu jadi kebiasaan. Jadi kita tahu dunia seperti ini gitu kan. Apalagi waktu itu kita jadi MC apa? Osjur ya. Itu kali pertama aku sih buat apa ya menggiring orang banyak gitu untuk masuk ke dalam acara kita tuh itu kali pertama banget dan alhamdulillahnya ternyata bisa ya itu gimana cara mau mencoba gimana pembawaan diri kita gitu-gitu aja sih kan sebenarnya kan kalau berkomunikasi ini kita ngomonginnya komunikasi kan ngomong-ngomong juga soal berkomunikasi nih kita sebenarnya kan ada hubungannya dengan takut salah tadi. Tapi sebagai insan politik kita tuh sebenarnya ya harus kuat-kuat mental nggak sih Teh kayak ketika kita emang salah. Betul banget. Ya pasti bakalan ada orang yang negur, ada orang yang kritik gitu. Dan itu wajar ya. Iya, dan itu wajar dan itu emang harus kita latih mentalnya gitu gimana biar ya udah nggak apa-apa walaupun kita salah tapi nantinya kan kita bisa ngasih pembelajaran buat teman-teman gitu kan karena pembelajaran itu nggak akan ada kalau nggak ada yang salah dulu ya gak sih ya makanya ya jangan takut gak sih jangan takut aja gitu kan kalaupun salah wajar banget ya deh bener-bener iya jadi nanti mungkin kita jadi pejabat kita dapat kritikan dari masyarakat atau enggak kita dapat kritikan dari lawan politik kita sendiri gitu atau enggak dari siapa gitu yang mengamati pengamat-pengamat politik kita juga kan harus kuat-kuat mental untuk menerima segala bentuk hujatan sekarang gimana hujatan ya memang betul ya seperti itulah dan gimana ya Teh mau salah mau enggak yang penting kita bisa beropini gitu ya Teh itu opini kita gitu mau salah mau enggak ya udah nanti juga dibenerin kok kalau salah gitu kan gitu ya udah kalau salah nanti juga dibenerin gitu coba dulu aja nggak sih berarti mental kan balik lagi betul mentalnya harus kuat teman-teman ya kan dan aku punya pertanyaan banget nih Teh kalau misalnya berkomunikasi itu emang udah jadi syarat makanan kita kan teman kita sehari-hari memang tapi untuk berkomunikasi dengan orang banyak itu kan gak semua bisa gitu kan mungkin bisa cuman banyak yang bisa berekspresi atau tidak nah bagi orang-orang introvert nih kayak aku bagi orang-orang introvert nih gimana sih cara ngasih jangan mungkin ya semangat buat mereka kalau komunikasi itu nggak seserem itu loh gitu gimana ya kalau dari aku sih kan kita penting banget ya walaupun kita introvert ya penting banget sih komunikasi yang emang sangat penting banget gitu nah cara melatihnya ya kita terus berlatih ngeliat video-video orang dengan berbicara di depan publik gitu kan terus berlatih gitu terus belajar biasanya orang-orang kasih tips buat kita ngobrol di depan cermin gitu. Nah, betul. Kayak gitu kan. Nah, tapi nih kalaupun aku punya satu pesan gitu yang pernah aku tonton juga di satu video, katanya kalau misalnya seseorang tuh emang kamu tuh nggak bisa banget gitu berkomunikasi udah kamu misalnya kita aku nih di anak politik so aku nggak bisa berkomunikasi udah berlatih tapi tetap nggak bisa gitu. Tenang kita nggak perlu hanya berbicara depan umum kita bisa kok mengemukakan pendapat kita mengemukakan pemikiran kita di mana di tulisan lewat tulisan betul bener banget ya kita bisa berkomunikasi juga lewat tulisan kan
bersama kepada halayak gitu. Apa pemikiran kita, apa pendapat kita bisa kita tuangkan ke tulisan, dibaca sama orang-orang, itu juga bentuk komunitas. Berarti ini konsepnya banyak banyak celah lah untuk kita bisa berekspresi, nggak harus secara langsung. Bisa tadi tulisan, mungkin apalagi kan sekarang zamannya sosial media kan Teh. Jadi ya orang-orang bisalah berekspresi sesuka mereka gitu dalam lewat tulisan gitu kan, bikin status gitu-gitu kan teman-teman. Itu jadikan modal awal lah mungkin gitu ya. Modal awal bisa. Kan ketika kita nulis juga kan pasti kita baca lagi dong apa nih yang udah kita tulis. Oh, ini kalimatnya kayaknya kurang tepat deh, kita rubah. Terus kita melatih juga kan, kita bisa betul banget. Ketika kita mau mencoba untuk berbicara tuh jadi bisa. Percaya deh, lama-lama pasti bisa gitu. Dilatih terus gak mungkin stagnan lah kalau berlatih mah pasti ada moving on-nya gitu, pasti ada kemauan. Iya betul. Iya sih, itu sih modalnya, modal mau aja, modal nekat, modal mau. Itu perlu banget deh kayaknya ya kan. Nekat. Ya betul, seperti itu. Apa tuh selanjutnya Teh yang harus kita bahas? Aku mau ngasih tahu deh, mungkin ya tentang introvert. Kalau introvert kan yang kita tahu itu kita sebagai orang yang tertutup banget gitu ya. Tapi menurut aku orang yang introvert tuh dia masih punya sisi ekstrovertnya tahu. Maksudnya kalau introvert mungkin kita jarang komunikasi, jarang mengekspresikan diri gitu kan, mengekspresikan apa yang kita mau ekspresikan. Cuman menurut aku pasti kalian tuh punya celah, punya titik di mana kalian juga ekstrovert gitu. Misalnya mungkin aku ekstrovert di umum gitu ya. Tapi aku juga bisa jadi sebagai anak mungkin aku introvert kalau di halayak umum. Tapi aku juga tiba-tiba jadi orang yang ekstrovert kalau aku di keluarga gitu kan, di rumah sendiri. Atau mungkin teman-teman yang jarang ngobrol di rumah, kalian juga ini enggak sih Teh bisa ekstrovert untuk Teh? Di sahabat gitu, paham enggak sih Teh maksud aku? Iya, dengan orang terdekat gitu. Iya gitu. Jadi menurut aku orang introvert tuh mereka akan ekstrovert dan akan ekstrovert juga di di sisi yang yang mereka perlukan gitu. Misalnya kayak aku nih, misalnya aku introvert karena lingkungan aku baru gitu kan, aku gak mungkin tiba-tiba ekstrovert kan, pasti aku menyesuaikan diri dulu gitu kan. Tapi bukan berarti aku gak bisa ekstrovert ya kan gitu kan. Mungkin teman-teman yang merasa introvert atau merasa gak punya tempat ekspresi, cari nggak sih, maksudnya kayak cari nggak sih tempat kalian nyamannya kalian gimana sih kalian bisa berekspresi gitu. Karena berekspresi itu nggak cuman kayak harus ngobrol sama orang lain terus orang lain tahu tentang kita, nggak gitu aja nggak sih Teh ya kan. Jadi menurut aku buat orang-orang introvert tinggal ada kemauan aja. Itu sih modal komunikasi itu pasti di situ-situ aja. Kemauan, keberanian, kepercayaan diri, berlatih gitu kan. Gitu yang dilatih gitu terus menerus. Begitu. Melatih gaya bahasa juga perlu ya Teh. Melatih ya. Iya betul. Pemilihan kata, walaupun kita orang Indonesia pasti kita banyak campur-campurnya nggak sih? Nah itu juga perlu dilatih ya kan? Iya betul. Ini ya begitulah, pasti muter-muter di situ aja tentang komunikasi mah, tentang PD, komunikasi dan segala macam. Dan ya udah, berarti kita juga perlu ini nggak sih Teh? Ya balik lagi ke tempat nyaman tadi. Oke. Kita perlu gitu kan? Gitu sih Teh pembahasan kita soal berkomunikasi. Jadi intinya tuh teman-teman kita tuh harus punya kemauan, keberanian dan ya mau untuk berlatih berkomunikasi dengan baik. Dan komunikasi itu sebagai kita mahasiswa ilmu politik, insan politik gitu, bahkan mungkin sebagai manusia, komunikasi itu emang sangat penting, kebutuhan kita. Jadi udah begitu aja. Semoga ada yang bisa diambil dari pembicaraan kita, walaupun ngalir ngidul ya. Semoga aja pada episode kali ini. Dan dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.